Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, dan karena rahmatnya kita pun bisa duduk bersama untuk belajar, dan kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla umur kita disampaikan ke akhir bulan Sya'ban ini, yang esok atau lusa kita akan memasuki bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan wa sallimna li Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diselamatkan sampai masuk ke bulan Ramadan, dan bulan Ramadan juga selamat buat kita. Karena ada orang-orang yang hadir di bulan Ramadan, tapi ternyata dia masuk neraka. Dia hadir di tempat pencucian jiwa, tapi jiwanya semakin kotor. Dia hadir di sebuah momentum untuk membersihkan dosa, tapi ternyata dia malah mandi dosa. Mungkin dia puasa, mungkin dia sholat, tapi belum tentu diterima sama Allah Azza wa Jalla. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan segalanya bagi kita, dan kita masuk ke bulan Ramadan dengan taufik dan hidayahnya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kembali kita belajar. Dan sampai kapan kita belajar? Sampai ajal menyebut kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat dia, Allah akan buat dia faham agama. Dia belajar dan memahami agama Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan kita itu Islam keturunan, dan kita bersyukur kepada Allah, negeri kita menjadi salah satu negeri dengan penduduk muslim terbanyak. Ya, secara persentase kita lihat bagaimana jumlah umat Islam. Secara jumlah masjid di Indonesia kita juga melihat, entah sekarang sudah berapa ratus ribu. Anak ingat tahun 2010 mungkin. Itu jumlah masjid lebih dari 700.000 dan musola. Bagaimana sekarang? Rasa semakin banyak. Jumlah sekolah-sekolah Islam juga semakin banyak. Tapi apakah semua muslim di Indonesia peduli dengan agamanya? Tidak. Bahkan ada orang-orang yang muslim yang Islamfobia. Yang kadang-kadang dia heran, masa ini ajaran Islam? Mana mungkin? Kok seperti ini? Loh, dia nggak pernah belajar. Lalu dia mengklaim bahwasanya ajaran Islam itu tidak relevan. Jemaah rahimakumullah, salah satu pembahasan yang kita bahas sekarang ini. Masalah wala wal bara itu seringkali tidak difahami oleh banyak umat Islam. Dia mungkin faham tentang sholat, puasa. Dia berangkat umroh, berangkat haji berulang kali. Dia mengeluarkan zakat. Tapi ada sebuah akidah di mana seorang muslim harus mencintai yang dicintai Allah, membenci yang dibenci Allah. Ini yang namanya wala wal bara. Bagaimana engkau menjadi muslim, lalu engkau membenci yang dicintai Allah, mencintai yang dibenci Allah. Loh, gimana sih?
Allah cinta nggak sama orang-orang yang mengatakan Tuhan itu 3? Allah cinta nggak dengan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan benda-benda? Allah nggak suka dengan mereka yang melakukan kesyirikan. Allah benci. Lalu engkau mau cinta sama mereka? Loh, tapi kan kita hidup sesama manusia, satu bangsa dan negara. Iya, ini yang harus difahami. Ada bab muamalat, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Kita tetap wajib berlaku adil. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita. Dan itu sudah dipraktekkan sama Nabi SAW. Hanya banyak di antara kita yang nggak ngerti. Sehingga dia beranggapan ini ajaran yang bertentangan. Bahkan terus terang, ada sebagian yang beranggapan bahwa akidah wala wal bara ini adalah sumber dari kemunculan radikalisme. Subhanallah. Kebodohan yang menyebabkan munculnya aliran-aliran yang menyimpang. Garis bawahin, catat, ingat, kebodohan. Ketidaktahuan seseorang dengan ajaran agamanya menyebabkan dia menyimpang. Baik menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Yang kedua, kezaliman. Mengikuti syahwatnya, menginginkan jabatan, kedudukan, harta di dunia yang menyebabkan orang menyimpang dari jalan kebenaran. Terus supaya selamat umat Islam, ya belajar. Terima Al-Quran seutuhnya. Bukan sebagian yang kau suka yang kau terima. Sebagian yang kau tidak suka yang kau tolak. Ya sudah, itu pertanda kau akan menyimpang dari jalan yang di tengah ini. Qul hadhihi sabili. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan, katakan hadhihi sabili. Ini jalanku. Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Bukan kepada partai, bukan kepada golongan, bukan kepada sekte, bukan kepada etnis, suku, bangsa, enggak. Inilah kalau bicara bagaimana keberagaman itu menjadi satu. Ad'u ilallah ala basiratin. Di atas petunjuk. Di atas hidayah. Di atas argumentasi yang jelas. Bukan katanya. Yang bukan pula hasil pemikiran manusia yang mungkin berubah. La ala basiratin. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ini yang harus dilakukan seorang muslim. Dan manusia itu biasanya akan memusuhi, akan membenci sesuatu yang dia nggak kenal. Makanya masalahnya kebodohan itu ya sumber dari semua masalah. Nggak tahu tentang agamanya, nggak tahu tentang syariatnya, tapi dia tahu dengan perutnya dan yang di bawah perutnya. Dia tahu itu. Dia tahu dengan syahwatnya. Dia tahu hal ini akan mengantarkan kemana dia tahu. Tapi tentang Allah dan Rasulnya, tentang agamanya. Makanya berapa banyak ayat-ayat yang dipelintir agar sesuai dengan nafsunya. Berapa banyak ayat-ayat yang diabaikan karena akan menghalangi nafsunya. Maka ahibati fillah, yang tidak difahami tolong dipelajarin. Yang tidak dikenalin tolong dikenalin. Tapi tentunya ya kita harus jadi orang sehat. Orang sakit itu dikasih makanan enak jadi gak enak. Antum lihat orang sakit ya, dikasih makanan yang sangat spesial buat dia. Mungkinkah dia makan dan mengatakan enak? Enggak, ya pahit gitu loh. Pahit, aduh hambar. Bukan makanannya yang hambar, engkau yang sakit. Dikasih es krim yang paling zen, dilihat, aduh, enak loh. Enggak. Yang salah es krimnya atau lidah. Lidahnya dia sakit. Agar semua makanan jadi enak, engkau jadi sehat dulu. Makanya perlu obat. Orang itu kadang-kala. Sampai kadang-kala perlu diamputasi dia gitu loh.
supaya engkau bisa enak hidupnya, diamputasi tuh. Maka orang-orang yang menolak ajaran Allah dan Rasulnya kebanyakan sakit. Menganggapnya buruk, menganggapnya nggak relevan karena dia sakit. Maka jangan akhirnya makanannya yang diganti. Nggak perlu diganti, maka tetap makanannya itu. Terus apa ya sikap kita? Diobatin. Maka berkaitan dengan al-wala wal-bara yang salah satu pembahasannya adalah tentang at-tashabbuh bil kuffar, meniru, mencontoh orang-orang kafir. Ini termasuk dari lemahnya iman seseorang. Gimana muslim gayanya orang kafir? Gimana sih? Kita aja di Indonesia, kita itu bangga menjadi seorang warga negara Indonesia. Bagaimana kita berusaha penampilan seperti orang Indonesia. Kenapa? Saya orang Indonesia gitu. Tapi sebagian kita penampilannya, ya Allah. Ya, ada istilah dulu kebarat-baratan, potongan rambutnya. Ini gimana orang Indonesia kayak gini? Tapi memang itu realita. Dan itu yang akan kita bahas. Tafadhol dibaca. Nah. Kitab Tauhid Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Hukum meniru kaum kafir, macam dan dampaknya. 1. Hukum meniru kaum kafir dalam hal-hal yang menjadi kekhususan mereka atau adat mereka adalah haram dan diancam dengan ancaman keras. Karena itu merupakan bentuk wala kepada mereka. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian keharamannya berbeda-beda menurut kerusakan yang ditimbulkannya serta dampak-dampak yang disebabkan olehnya. Barakallahu fiik. Bicara hukum. Meniru orang kafir. Menyerupai mereka. Haram. Apabila yang ditiru itu adalah perkara yang menjadi keistimewaan mereka. Kekhususan buat mereka. Ini adatnya mereka gitu. Makanya kalau kita lihat umpamanya orang Jawa, tahu-tahu dia pakai adat orang Bugis. Kata orang, oh ini orang Bugis. Enggak, saya orang Jawa. Ini kalau bicara tradisi dan budaya yang dua-duanya boleh umpamanya seperti itu ya. Tapi orang akan mengklaim dia ini bukan orang Jawa. Kau tahu dari mana dia bukan orang Jawa? Loh, itulah yang dipakai itu orang Bugis. Pakaiannya orang Bugis. Bagaimana kalau ini kafir? Muslim kafir. Seorang muslim tahu-tahu menggunakan, melakukan sesuatu yang menjadi tradisi dan budaya orang kafir. Sehingga orang yang melihatnya, dia orang kafir. Tahu dari mana engkau? Dia muslim loh. Aku kan gak ngelihat KTP-nya dia. Enggak, aku gak tahu. Tapi aku melihat gayanya dia, ini gayanya orang kafir. Sehingga dihukumin perbuatan meniru sesuatu yang menjadi kekhususan orang-orang kafir itu sesuatu yang haram. Hanya saja tingkatan keharamnya mungkin berbeda-beda, tapi semuanya terlarang, nggak boleh. Ini bicara tentang hal yang menjadi kekhususan mereka, baik itu dari apalagi ibadah mereka, tradisi dan budaya mereka. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Engkau masa mau dikatakan dari mereka, engkau pakai simbol. Tahu-tahu ada muslim pakai kalung salib. Pakai anting salib. Dia muslim. Dia sholat tarawih, dia puasa. Dia hanya kepingin ya gaya lah. Karena teman-temannya pada pakai itu semua, dia hanya pakai itu. Kata Nabi SAW, fahuwa minhum. Dia termasuk dari mereka. Baik. Di sini Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, menjelaskan macam-macam meniru orang kafir. Supaya kita tahu ternyata ada yang diperbolehkan. Bahkan dianjurkan. Tapi dalam hal yang seperti apa gitu loh. Ini yang akan kita bahas. Nah, silakan.
Dua, macam-macam meniru orang kafir. Pertama, meniru dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang kufur, ada yang mengarah pada kekufuran atau kefasikan, dan ada yang maksiat biasa. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, di sini beliau menyebutkan sebenarnya ada dua. Meniru orang kafir itu ada dua. Yang pertama, meniru dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka. Dan ini pun terbagi menjadi beberapa bagian. Ini menjadi sesuatu yang ciri khas mereka. Yang pertama, ada yang kufur. Orang meniru orang kafir, kafir. Seperti apa? Nanti akan kasih contoh. Yang kedua, ada yang mengarah kepada kekufuran. Nggak sampai kufur, tapi kalau dilanjutkan bisa kafir. Artinya perbuatan ini mengantarkan ke sana. Jadi jalan menuju kepada kekufuran. Yang ketiga disebutkan maksiat biasa. Intinya semuanya terlarang, tapi ini yang disebut tingkatan-tingkatan keharamannya tadi. Ada yang sampai kafir, ada yang mengantarkan kekufuran, dan ada yang maksiat. Baik, silakan dibaca. Meniru mereka dalam ajaran atau bagian dari agama mereka yang batil, seperti mendirikan bangunan di atas kuburan atau mengkultuskan sebagian makhluk dengan menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan kecil di samping Allah, dengan beritikaf di atas kuburan mereka, atau menaati mereka dalam penghalalan dan pengharaman, serta menghukumi dengan selain apa yang diwahyukan oleh Allah. Ini adalah kufur kepada Allah atau merupakan wasilah yang mengantarkan kepada kekufuran. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa ketika Rasulullah dalam keadaan sakit menjelang wafat, beliau bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masjidan." Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibnu Maryam. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibnu Maryam. Nah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. At-Taubah ayat 31. Lanjutkan. Perbuatan mereka menjadikan para pendeta sebagai Tuhan selain Allah adalah kufur. Adapun mendirikan bangunan di atas kuburan adalah pengantar pada kekufuran. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ini hal yang perlu difahami ya. Dengan seksama ada dua perkara. Yang kufur dan mengantarkan kepada kekufuran. Menjadikan pendeta-pendeta atau di antara umat Islam mungkin ada yang meniru dengan menjadikan ustadz-ustadz mereka, kiai-kiai mereka itu sebagai Tuhan. Gimana ya? Kok dipertuhankan mereka? Di masa Nabi SAW, Adi bin Hatim At-Ta'i, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kita nggak menjadikan mereka, kita nggak sholat buat mereka, kita nggak sujud buat mereka." Enggak. Tapi ternyata mempertuhankan mereka itu dengan cara mengikuti apa yang dihalalkan mereka, walaupun haram sebenarnya, kemudian mengikuti pengharaman mereka, walaupun dalam agama sebenarnya halal. Jadi terkadang ada sebagian pendeta zaman dahulu itu yang memberikan fatwa, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ketika ditaatin mereka, padahal mereka salah dan menyimpang, itu bentuk peribadatan kepada mereka. Jadi umat Islam jangan meniru yang seperti itu. Ustadz, ulama, kiai, mereka pewaris para nabi. Mereka manusia biasa. Boleh jadi fatwa yang mereka sampaikan salah. Boleh jadi mereka
tersesat dalam mengajarkan sesuatu, itu hal yang wajar. Yang bermasalah tatkala kita mengikuti mereka, seakan-akan kita mempertuhankan mereka. Yang halal adalah yang dihalalkan mereka, yang haram adalah yang diharamkan mereka. Ini bentuk kekufuran. Tapi disebutkan di sini, mendirikan bangunan di atas kuburan. Kita lihat ada umat Islam mungkin sibuk bikin bangunan di atas kuburan, ya, dibikin seperti masjid, seperti Kuba, bahkan mereka di sana beribadah umpamanya. Ini bukan kekufuran. Tapi ini juga meniru mereka sebenarnya. Yang pertama membangun bangunan di atas kuburan, khususnya masjid di atas kuburan, itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi menyebutkan la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Jadi jangan ada seorang muslim yang bangga ketika dia membangun kuburan orang tuanya, menjadikan masjid di kuburan orang tuanya. Dia berpikir, aku telah berbuat baik kepada orang tuaku, engkau sedang dalam laknat. Karena engkau meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Meniru mereka. Nabi SAW, bagaimana beliau menguburkan Hamzah. Bagaimana beliau menguburkan Mus'ab bin Umair. Bagaimana beliau menguburkan Khadijah yang beliau cintai. Mungkin bayangan orang, oh ini istri Nabi yang paling cintai. Maka dikubur, dikasih bangunan yang mewah, ya, yang indah. Nabi nggak melakukan itu. Tidak. Nabi SAW menguburkan biasa. Sudah ini orang mati. Udah ini orang mati. Mengagungkan orang yang sudah mati itu dengan memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Pas. Mendoakan dia kemudian. Jadi bukan dengan memberikan bangunan. Kadang-kadang ada anak yang kepingin menghormatin orang tuanya, kemudian dia bikin bangunan yang indah di atas kuburan orang tuanya. Engkau sodakohkan uang itu untuk masjid. Supaya jadi cahaya buat orang tua di kuburannya. Sodakoh yang kau lakukan. Jadi itu bukan kufur tapi mengantarkan kepada kekufuran. Yang nantinya ditakutkan orang-orang mengkultuskan kuburan tersebut. Kemudian dia beribadah. Ya, menyembah kuburan itu boleh jadi. Minta memohon kepada orang yang sudah mati. Baik. Yang kedua. Tafadhal. B. B. Meniru mereka dalam bid'ah-bid'ah yang mereka adakan dalam agama mereka dalam hari-hari raya yang batil. Seperti perayaan ulang tahun, hari-hari peringatan tertentu, dan hari-hari besar nasional, ini hukumnya haram. Nah, ahibati fillah. Ya, bicara bid'ah. Ingat bid'ah ini yang berkaitan dengan urusan agama. Kalau bid'ah dalam urusan dunia, lain lagi. Maka kita lihat orang-orang kafir mereka memiliki bid'ah dalam agama mereka. Artinya sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Musa, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka buat-buat, ya. Kita nggak boleh ngikuti. Lo bagus itu lo. Enggak. Yang bagus yang Allah perintahkan, yang Nabi contohkan. Itu yang bagus. Kalau orang kafir yang melakukan ini dari budaya mereka, tradisi mereka, mereka punya hari-hari besar disebutkan di sini. Mereka mungkin punya hari ibu, disebutkan tentang perayaan ulang tahun kelahiran Nabi mereka. Mereka punya Christmas umpamanya. Loh, kita masa mau niru mereka? Loh, kan kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Iya, tapi jangan niru mereka. Loh, bagaimana kita mengungkapkan cinta kita kepada Nabi SAW? Yang kau lihat bagaimana Nabi ajarkan. Bagaimana Abu Bakar contohkan. Bagaimana Umar mengamalkannya. Bagaimana Uthman, bagaimana Ali. Bagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tuh bagaimana sih mereka beragama? Kok menyerupai orang-orang kafir? Ya enggak, mereka menjalankan sesuai dengan agama. Tapi dalam urusan dunia lain lagi nanti. Baik. Yang C.
C. Meniru mereka dalam adat istiadat dan akhlak mereka yang buruk serta budaya mereka yang kotor. Demikian pula dalam penampilan mereka yang tercela seperti mencukur jenggot, mengumbar aurat, dan sebagainya. Ini adalah permasalahan yang sangat luas dan semua itu adalah haram hukumnya. Termasuk dalam sabda Rasulullah, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongannya. Hadis riwayat Ahmad. Sebab menyerupai mereka secara lahir menunjukkan wala mereka secara batin. Masya Allah jamaah. Iya. Kalau yang pertama dan kedua tadi berkaitan dengan ibadah. Yang C ini, A sama B tadi ya. Yang C ini berkaitan dengan ya adat istiadat, budaya, dan akhlak. Dicontohkan di sini umpamanya berkaitan dengan penampilan. Ya mereka berpenampilan mengumbar aurat. Masa muslim nyontoh mereka. Sekarang berapa banyak artis-artis ya, penyanyi-penyanyi yang jadi idola. Kalau bicara idola, orang itu kepingin ketemu, kepingin kayak yang dia idolakan, kepingin dia. Dia berusaha. Oh beli baju ini, dia beli baju itu juga. Bahkan yang lebih parah lagi jemaah, ada yang merubah wajahnya, dirubah wajahnya supaya mirip sama penyanyi itu. Mirip. Alisnya, hidungnya, operasi plastik. Allahu Akbar. Mereka merubah ciptaan Allah demi meniru orang kafir. Ini yang lebih parah, yang mungkin dahulu nggak terjadi. Di masa dulu, sebelum adanya operasi plastik, mungkin sulit orang mau meniru. Ya sudah, dia niru mungkin pakaiannya. Dia niru mungkin gaya rambutnya. Dia tiru, karena itu memang yang bisa dirubah-rubah. Sekarang nggak, dia rubah wajahnya untuk benar-benar menjadi seperti mereka. Maka tolong seorang, ini nggak bicara niat ya. Niat itu antara engkau sama Allah, tapi ini bicara penampilanmu. Engkau sama sama mereka. Dan Nabi katakan, fahuwa minhum, termasuk dari mereka. Dan engkau ingin seperti mereka memang. Ingin duduk sama mereka, kumpul sama mereka, mungkin hidup sama mereka. Seharusnya ketika engkau melihat seorang yang mungkin engkau ya takjub dengan penampilannya dan dia dalam kondisi kafir, engkau doakan supaya dapat hidayah dia. Bukan engkau yang ikut seperti dia. Kasihan nih orang. Kasihan. Disebutkan melalui budaya mencukur jenggot. Nabi SAW jelas-jelas mengatakan khaliful musyrikin. Engkau jangan sama dengan orang-orang musyrik. Ini perintah untuk berbeda sama mereka. Biarkan jenggot dan tipiskan kumis. Mungkin sebagian orang mereka, ya Allah Ustaz. Masa sampai seperti itu? Itulah beragama. Kebodohan yang menyebabkan seseorang meremehkan urusan agama. Engkau kalau cinta sama Nabi SAW, engkau akan tahu Nabi nyuruh itu. Dan Nabi mencontohkan hal itu. Dan engkau kalau cinta sama Nabi SAW, engkau akan ikut gaya Nabi SAW. Gimana sih jenggotnya Nabi SAW? Gimana kumisnya Rasul SAW? Kepengin seperti beliau gitu. Apalagi ini sesuatu yang diperintahkan. Dan kau bisa melakukan. Dan disebutkan di sini permasalahan yang sangat luas ya. Di mana sudah merajalela di mana-mana seorang muslim itu meniru gayanya, adat dan budaya orang-orang kafir. Bukan seperti yang pertama, yang A sama B itu berkaitan dengan urusan agama, urusan ibadah. Kalau yang ketiga ini berurusan dengan urusan budaya dan kebiasaan. Tapi itu pun terlarang. Kau harus menunjukkan engkau muslim, kau bukan kafir. Baik, ini yang pertama. Yang pertama dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka ya. Baik, yang kedua, silakan. Kedua, adapun hal-hal yang bukan menjadi ciri khas mereka, bahkan merupakan hal-hal milik bersama semua manusia, seperti mempelajari industri yang sangat bermanfaat, membangun kekuatan, memanfaatkan apa yang dibolehkan Allah, semisal perhiasan yang telah dikeluarkan untuk para hambanya.
memakan hasil-hasil bumi yang baik, maka semua ini tidak disebut taklid atau meniru. Bahkan termasuk ajaran agama kita pada dasarnya, ia adalah milik kita, sedangkan mereka dalam hal ini hanya mengikuti kita. Allah berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati Minar rizq. minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Al-A'raf ayat 32. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Al-Anfal ayat 60. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan para rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Al-Hadid ayat 25. Allah mengabarkan bahwa besi mengandung banyak manfaat untuk manusia secara umum. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, ini kembali tadi kita sampaikan kesesatan, penyimpangan itu disebabkan kebodohan. Tatkala kita belajar dengan benar, ternyata hal yang kedua ini, hal-hal yang bukan mencari identitas mereka. Tidak menjadi ciri khas mereka. Tapi ini untuk semua manusia sebenarnya. Gitu. Muslim, kafir, semuanya boleh sebenarnya. Ini yang berkaitan dengan mempelajari industri. Ya. Kalau bicara, antum niru orang kafir, kenapa antum pakai iPhone? Enggak, kita lihat. Semua manusia itu kepingin pakai teknologi. Dan ini sesuatu yang diperintahkan dalam agama. Ketika seorang hidup di muka bumi ini menjadi khalifah, yang dia akan digantikan dengan khalifah yang selanjutnya, oleh manusia yang selanjutnya. Dia diperintahkan untuk memakmurkan bumi ini. Salah satunya memanfaatkan segala yang bisa dimanfaatkan. Oke, penemunya mereka. Anggap penemu handphone, fulan. Terus kita nggak boleh pakai. Kita pakai, nggak apa-apa. Karena ini untuk semua manusia. Ini bukan bicara kekhususan. Bukan bicara identitas. Apakah kalau antum melihat seorang pakai, umpamanya, pakai handphone Samsung. Niru orang Korea Selatan. Enggak. Karena jelas handphone itu untuk semuanya. Artinya manusia semua berusaha untuk menggunakannya. Dan ini hanya bicara merek yang dibuat di pabrik tersebut. Seharusnya umat Islam. Dan Anda sampaikan pesan ini kepada seluruh bangsa Indonesia. Itu yang kau tiru. Bukan gaya rambut yang kau tiru. Bukan pakai celana yang seperti mereka. Bukan engkau berjoget seperti mereka. Bukan engkau bernyanyi seperti mereka. Apa manfaatnya buat negara kita? Apa? Tapi tatkala engkau belajar di sana tentang bagaimana, ya mungkin ada orang yang belajar di luar negeri ya. Ambil teknologi mereka. Ambil kecanggihan mereka. Ambil penemuan-penemuan mereka. Bawa ke negeri ini. Bawa ke negeri ini. Undang tuh orang-orang dari sana datang ke negeri ini untuk memberikan pelatihan kepada bangsa Indonesia. Bukan untuk berjoget dan bernari, bernyanyi. Yang dibutuhkan bangsa kita apa? Penemuan-penemuan mereka. Supaya kita bisa bangkit. Bisa menjadi negara yang maju.
Oh, kita bikin handphone juga, kita bikin motor umpamanya, tapi motor kita lebih jelek. Oh, belajar lagi ke sana. Contoh di sana. Tiru. Nah, ini. Meniru sesuatu yang bukan kekhususan mereka. Sejatinya itu untuk keumuman seluruh umat manusia. Manfaat, jemaah. Cuma kadangkala teman-teman yang keluar belajar di luar, datang ke Indonesia, pulang, yang dibawa itu pemikiran dan budaya mereka. Kita butuh kecanggihan yang ada di sana. Bagaimana mereka bisa bikin mobil Tesla umpamanya. Kita lihat. Oh, bagaimana di Indonesia jadinya gitu. Mereka bikin motor listrik. Kita mau bikin juga. Mereka bikin mungkin membuat jam tangan. Kita bikin juga. Berangkat kirim ke Swiss. Belajar bagaimana bikin jam. Itu yang seharusnya menjadi pertimbangan kita. Jadi meniru sesuatu yang memang bukan ciri khas mereka. Bukan identitas mereka. Tapi untuk seluruh umat manusia. Dan kita sudah baca nih. Ayat-ayatnya. Supaya jangan ada yang mengatakan, loh Ustaz, pakai jam merek mana? Oh, anak pakai jam Garmin umpamanya. Oh, seharusnya nggak pakai jam Garmin itu. Ini bukan kekhususan mereka. Ini dijual dan dipakai bukan untuk satu kelompok tertentu, bukan untuk satu etnis tertentu, satu agama, enggak, untuk keumuman manusia. Dan bagaimana kita mengambil ilmunya? Jadi ingat, ada yang merupakan identitas. Ini ada yang berkaitan dengan ibadah, dengan keyakinan, dengan tradisi dan budaya. Ini identitas yang kita nggak boleh niru. Tapi ada yang bukan identitas mereka, tapi ini berkaitan dengan keumuman manusia. Yang nggak ada masalah kita tiru, kita ambil ilmu-ilmu mereka. Dan kepada siapa saja yang belajar di luar negeri, tolong kau balik ke Indonesia, bangun Indonesia. Bukan dengan budaya mereka, tapi dengan kecanggihan yang ada di sana. Dengan ilmu pengetahuan yang ada di sana. Yang berkaitan dengan urusan dunia. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian. Seperti itu. Jadi mohon kita faham. Sehingga nggak ada lagi yang mengklaim bahwa antum kok niru mereka. Antum pakai mobil. Mobil ini bukan kekhususan orang kafir. Enggak. Antum pakai motor, bukan kekhususan mereka. Ini keumuman, semua manusia pakai. Barakallahu fiik. Baik. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang dampak negatif. Orang itu kan biasanya ketika dikasih tahu, terkadang dia nggak mau tahu. Karena dia lebih mengikuti sesuatu yang sudah biasa dia lakukan. Nah, kita perlu tahu apa sih efek samping kalau mengikuti mereka. Jadinya apa engkau nantinya? Baik, tafadhal. 3. Beberapa dampak negatif taklid kepada orang kafir. Taklid kepada kaum kafir merupakan walak kepada mereka. Karena menyerupai mereka dalam lahirnya, menunjukkan rasa kecintaan kepada mereka dalam batinnya. Seandainya membenci mereka, tentu tidak mau menirunya. Masya Allah. Ini yang pertama. Jadi taklid secara zahir. Tadi mengikuti mereka di gaya-gaya mereka. Yang kemudian nampak di fisik kita. Itu menunjukkan ada sesuatu di hati kita. Sesuatu itu apa namanya? Wala. Cinta, kau suka sama mereka. Buktinya kau niru mereka. Jadi yang zahir ini bukti ada sesuatu di batin. Sedangkan kita tahu Allah Jalla Jalaluh menyuruh kita mencintai yang dicintai Allah, membenci yang dibenci Allah. Kok engkau menyukai sesuatu yang Allah benci sama dia? Baik, selanjutnya. Taklid kepada kaum kafir menunjukkan kekagumannya kepada mereka dan apa yang ada pada mereka serta ketidaksenangannya pada ajaran Islam dan penghinaannya kepada orang-orang Islam. Nah, ini juga. Jadi ketika seorang taklid kepada orang kafir, baik dalam 3 urusan tadi yang berkaitan dengan agama, ajaran agama,
kemudian yang bicara bid'ah atau tradisi dan budaya yang menjadi kekhususan mereka, ini menunjukkan kita kagum sama mereka. Dan dalam diri kita ini, kita kayaknya nggak senang dengan ajaran Islam. Kok kayak gini sih ajaran Islam? Kok seperti ini? Wah, ajaran mereka bagus. Itu, mereka maju. Anda masih ingat ketika Amerika ya berhasil di Irak umpamanya. Banyak tentara yang dikirim itu dari marinir ya, marinirnya Amerika. Dengan potongan yang cepat ya. Pemuda-pemuda di Palestina waktu anak ke sana, mereka banyak pakai potongan rambut seperti marinir. Mereka berpikir dengan potongan seperti marinir ini, mereka bisa memerangi Israel umpamanya. Jamaah, bukan potongan rambutnya. Tapi keilmuan mereka, keahlian mereka, kesungguhan mereka. Tapi ini yang jadi masalah. Orang ini karena kagum sama mereka, maka kemudian dia niru mereka. Dan dia kemudian gak suka dengan ajaran Islam. Dan boleh jadi dia meremehkan orang-orang Islam. Oh ini hebat. Maka tolong, ini dampak buruk deh. Dampak negatif yang ada di diri seorang. Kemudian dia meremehkan ajaran Islam. Kolot umpamanya. Contoh nih, dalam agama Islam, kita diperintahkan umpamanya, yang wanita diwajibkan pakai jilbab. Apa katanya? Aduh ini kolot gitu loh. Lihatlah mereka, bagaimana rambut mereka, bagaimana pakaian mereka. Dan itu ada di sebagian umat Islam. Yang dia lebih suka dengan gaya-gaya orang kafir, penampilan mereka, kemudian dia nggak suka dengan penampilan umat Islam, dengan ajaran Islam. Yang berkaitan dengan jilbab. Kita tahu jemaah di barat sana, bagaimana mereka memerangi jilbab. Orang kafir ini di negaranya, anggap di Prancis kalau nggak salah. Bagaimana dia melarang umat Islam untuk pakai cadar umpama. Kenapa mereka melakukan itu? Ini identitas Muslim buat mereka. Ini identitas. Dan mereka nggak kepingin umat Islam ada di sana sebenarnya. Karena semakin banyak yang pakai jilbab, yang pakai kerudung umpamanya di tempat itu. Tapi ala kulli hal ini menjadi ujian ya. Tapi sekali lagi, ketika engkau meniru orang-orang kafir dalam gaya dan budaya mereka, akan muncul ketidaksukaan dengan yang ada dalam Islam. Bahkan menganggapnya kolot. Ya, kolot. Dianggap kolot, dianggap keterbelakangan, nggak modern. Padahal inilah yang modern karena sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, taklid kepada kaum kafir mengandung makna pengekoran kepada mereka dan peleburan kepribadian umat Islam serta penghancuran eksistensi mereka. Allahu Akbar jemaah. Nabi SAW juga pernah menyampaikan la tattabi'unna sanana man kana qablum. Kalian akan mengikuti gaya cara orang-orang sebelum kalian. Akan mengikuti. Ini sudah pernah kita bahas. Akan mengikuti. Sama persis. Shibran bi shibrin. Sama ya. Satu jengkal, satu jengkal. Nggak lebih, nggak kurang. Dhira'an bi dhira'in. Satu hasa sama satu hasa diikutin. Sampai kalau mereka masuk ke lubang bob. Salah satu jenis reptil yang ada di padang pasir. Yang lubangnya sulit dan ya medan untuk masuk ke lubangnya juga sulit. Itu kalian akan ikut. Jadi ekor, jemaah. Tahu ekor? Pernahkah ekor ada di depan? Ya, terkadang ekor datang ke depan hanya untuk mengusir lalat. Ekor dipukulkan ke wajah hanya untuk mengusir lalat. Tapi ekor di belakang untuk menutupin kotoran-kotoran. Itu ekor. Tatkala engkau meniru orang-orang kafir, engkau gak akan pernah di depan. Karena yang ada di depan itu imam, pemimpin. Engkau seharusnya berpikir bagaimana aku akan di depan, bukan di belakang. Maka disebutkan di sini mengandung makna pengekoran kepada mereka. Jati dirinya hilang, identitasnya hilang, muslimnya hilang.
Hatimu bersama mereka, penampilanmu bersama mereka, engkau juga ingin ada bersama mereka. Ingin sama mereka tuh. Jadi ekor benar-benar nempel. Nempel sama mereka. Yang terakhir, hilang eksistensi muslimnya. Aina muslim? Orang mana muslimnya? Udah hilang. Melebur jamaah. Ini kenapa dilarang sama Nabi SAW? Dilarang. Karena engkau harus ada di depan. Engkau jadi pioner. Nah, engkau jadi orang bagaimana memberikan manfaat buat umat ini. Ditiru karena jalannya muslim itu insya Allah ke surga. Kan sudah sesuatu yang diajarkan. Tapi kalau engkau ikut orang kafir jadi ekor. Orang kafir itu kemana? Pada akhirnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan. Wa man yushrik billahi. Faqad harramallahu alal jannah. Wa ma'wahun nar. Yang berbuat syirik. Haram masuk surga. Neraka. Engkau mengekor terus. Namanya orang mengekor itu ikut. Belok kanan dia belok kanan. Belok kiri. Ekor itu nempel sudah sama dia. Nanti nyebur neraka. Mungkinkah ekornya nggak di neraka? Masuk. Itu ekor. Na'udzubillah min dzalik. Baik, dilanjutkan. Taklid kepada kaum kafir melemahkan kaum muslimin dan menjadikan mereka bergantung pada musuh-musuh mereka serta menjadikan mereka malas berproduksi. Dan pada akhirnya senang meminta belas kasihan kepada orang-orang kafir sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Ini jemaah. Namanya orang gak punya identitas sudah. Orangnya jadi malas. Tadi yang ditiru, yang kau tiru ini siapa? Orang kafir itu macam-macam. Kita lihat. Tadi kita udah bahas. Ada yang menjadi kekhususan mereka. Yang kau tiru orang kafir itu apanya? Potongan rambutnya. Itu yang kau tiru. Apa yang kau tiru? Kaos bajunya. Dia main bola. Kau tiru pakai kaosnya dia. Sehingga kita lihat ya bagaimana kaosnya seorang pemain bola itu lari di mana-mana. Emangnya kau kalau pakai kaos itu, engkau bisa lari seperti dia? Mana yang kau tiru dari mereka? Nggak ada, kita hanya jadi penonton. Jadi konsumen. Jadi lemah umat Islam. Tapi tatkala engkau berpikir, enggak, aku harus lebih bagus dari mereka. Bukan dari sisi gaya rambut, dari suara nyanyinya. Enggak. Kita ingin memberikan kontribusi kepada dunia. Engkau harus jadi orang yang kuat. Tapi namanya orang kuat harus berjuang. Dan orang kuat harus ada di depan. Kalau enggak engkau hanya akan dimanfaatkan saja. Dan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan ya. Bagaimana akhirnya umat Islam enggak produktif. Jadi konsumen aja. Gimana sekarang kau bikin orang kafir ikut engkau? Ya enggak mungkinlah mereka akan ikut yang lemah. Mereka akan ikut yang kuat. Gak mungkinlah mereka mengikuti yang buruk. Mereka akan mengikuti yang dianggap baik sama mereka. Maka engkau jadilah orang-orang yang baik. Dan alhamdulillah jamaah. Semua ajaran Islam itu baik. Pernah saya sampaikan di sini atau di tempat lain. Tentang seorang wanita yang masuk Islam gara-gara celananya pemain bola yang muslim. Dia bagian laundry celana-celana pemain itu. Yang dia heran. Ada satu celana yang tidak pesing. Tidak bau kencing. Padahal semua pemain bola itu bau kencing celana. Karena mereka kencing, mereka tidak membersihkannya. Nah, kemudian setelah dia tahu, dia tanya. Dia mengatakan, I am Muslim. Oh, Muslim kau. Masuk Islam tuh orang. Baik, dilanjutkan. Taklid kepada kaum kafir berarti ikut membantu mereka dalam menghidupkan dan mengembangkan bid'ah serta kemusyrikan mereka. Nah, ini yang berkaitan dengan peribadatan, tata cara ibadah mereka ya. Ketika seorang muslim ikut Yahudi bagaimana, Nasrani bagaimana. Hebatifillah. Orang Nasoro beribadah di gereja. Biarin, jangan diganggu. Yang jadi masalah, ada muslim ikut ke gereja.
Oh, ini toleransi. Enggak. Engkau sedang jadi ekor. Nah, disebutkan di sini. Membantu menghidupkan, seharusnya engkau dakwain mereka menuju ke jalan kebenaran. Bukan engkau ikut memakmurkan di sana. Ini kalau berkaitan dengan kesyirikan, dengan bid'ah-bid'ah mereka. Mereka punya Christmas. Engkau ikut. Kita kan warga negara Indonesia yang baik. Warga negara Indonesia yang baik itu menjalankan agamanya dengan baik. Kita tahu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu warga negara yang baik. Tidak mengganggu orang lain. Bukan engkau jadi orang lain. Tetap engkau jadi muslim. Yang Nasrani ya kita aja. Ini kalau bentuk kita ingin mengajak mereka kepada kebaikan, kita aja kepada jalan ketaatan. Disuruh berdakwah. Baik, selanjutnya. Taklid kepada kaum kafir merusak agama kaum muslimin dengan terciptanya berbagai bid'ah dan khurafat yang diambil dari agama kaum kafir. Nah, di sini pertama jamaah ya, kita perlu tahu. Terkadang di beberapa negara, Islam datang di saat penduduk negara itu sudah punya tradisi dan budaya. Budaya sebelumnya. Mereka orang-orang musyrikin, mereka orang-orang mungkin Nasara, mungkin Yahudi. Mereka punya ajaran. Ketika Islam datang, seharusnya umat Islam itu bukan melestarikan budaya mereka. Bid'ah-bid'ah yang ada dalam agama mereka, khurafat-khurafat yang ada, bukan. Bagaimana dia mengajarkan agama Islam yang sempurna. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Gitu loh. Bukan kita ambil sini sedikit, ambil sini sedikit. Dimodifikasi agama ini. Enggak. Maka di sini disebutkan, merusak agama. Perlu adanya pemurnian agama ini. Sesuai ini loh Islam. Enggak ikut fulan, wala ikut fulan. Ikut siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka mulai saat ini berusahalah. Ketika engkau beragama, engkau tidak meniru kecuali yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan bentuk-bentuk lain taklid kepada orang kafir. Nah. Bentuk-bentuk lain taklid kepada kaum kafir, yakni dengan melampaui batas dalam menyenangi dan menggandrungi perkara-perkara sepele yang tidak banyak artinya, dan menggelutinya sampai lupa kepada Allah, lalai dari ketaatan kepadanya, serta lalai dan meninggalkan amal usaha yang berguna bagi dunia dan agamanya. Mereka melakukan hal ini sebagai akibat dari kekosongan hidup yang dialaminya. Hidup tanpa akidah, tanpa ibadah, dan tanpa kebajikan yang ditabungkan untuk akhirat. Lanjutkan. Mereka melakukan karena terperdaya dan terkecoh oleh bangsa-bangsa lain yang terus-menerus berusaha menjauhkan mereka dari agama dan akhirat mereka. Apapun yang memalingkan dari agama dan ibadah adalah haram hukumnya, sekalipun bernilai materi yang tinggi seperti harta kekayaan. Allah telah mengharamkan perbuatan menyibukkan diri dengan materi yang jauh dari akhirat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Al-Munafikun ayat 9. Barakallahu fikum ahibati fillah. Ya, ini berkaitan dengan berlebih-lebihan dalam mubahat. Dalam perkara-perkara yang boleh ya. Yang terkadang nanti mengantarkan kepada yang haram. Jadi ada umat Islam yang kerjanya dia ngefans sama salah satu pemain bola, dia ngefans kepada salah satu penyanyi, dia kepada artis yang dia mengikuti mereka, diikutin bagaimana gaya hidup mereka. Ini bicara urusan dunia, bukan yang bicara tentang kekhususan ya. Tadi kita udah bahas tentang hal yang menjadi kekhususan buat mereka, identitas mereka, ada yang bukan umum buat ke seluruh manusia. Tapi sekarang Syekh Shalih Fauzan, beliau menyoroti
tentang apa yang terjadi di masyarakat. Fenomena di mana umat Islam ini banyak niru gaya orang-orang kafir yang urusannya dunia, urusan kesenangan-kesenangan dunia. Dan ini selalu ditampakkan di berita-berita. Makanya terus terang jamaah, ketika Anda baca berita, Anda kadang-kadang baca berita, itu ada hal-hal yang seharusnya nggak diberitakan. Apa urusannya? Fulan, artis terkenal, dia cara makannya seperti ini umpamanya, beli barang ini, melakukan ini dan itu. Apa urusannya sama umat Islam? Urusan memang kau apa? Maka terkadang dengan melihat mereka itu kita jadi kepingin niru mereka. Yang mungkin ini bukan bicara kekhususan buat sebuah agama, enggak. Tapi berkaitan dengan gaya hidup. Maka ini benar-benar dapat mengantarkan kita jadi lupa. Orientasi hidup mereka itu apa? Di sini ada perbedaan ketika Allah menyebutkan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru yatamatta'un. Sesungguhnya orang kafir itu hidupnya bersenang-senang. Yang ada dalam benak mereka, perut mereka dan yang di bawah perut mereka. Yatamatta'un. Wa ya'kulun, dan mereka makan. Kama ta'kulul an'am. Seperti makannya binatang ternak. Seperti makannya sapi. Ya ada dalam mereka tadi. Hanya bersenang-senang. Terakhir apa? Wan naru mathwal lahum. Neraka terakhir tempat bagi mereka. Ini bicara kita sebagai muslim. Tolong, ya engkau ikut siapa? Ikutlah yang baik. Karena orang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Baik, di sini akan dijelaskan tentang beberapa hal yang dianggap sia-sia ya, dan tidak ada faedahnya lah buat dunia, apalagi buat akhir. Nah, silakan. Bagaimanakah dengan hal-hal yang tidak bernilai, tidak berharga, dan tidak berfaedah? Di antara hal-hal ini adalah sebagai berikut. 1. Apa yang mereka sebut sebagai dunia seni, seni suara, seni musik, seni tari, seni drama, dunia pentas dan panggung, serta gedung-gedung bioskop yang banyak didatangi oleh orang-orang yang bingung. Semua itu jauh dari jalan kebenaran dan jalan yang serius dalam kehidupan. Ini bicara kehidupan manusia. Kita bicara kehidupan dunia. Apa yang didapatkan dari hal itu? Hiburan aja. Padahal yang kita perlukan, kita perlu orang-orang yang serius. Membangun negeri ini. Membangun bangsa ini. Perlu. Emangnya antum lihat orang-orang itu bisa bangun karena mereka bisa membangun negara mereka. Mereka bisa memajukan negara mereka dengan seni-seni yang ada. Atau dengan mereka bekerja keras. Mereka belajar ilmu pengetahuan. Dikasih pelatihan. Bukan bicara tentang tadi kesenangan. Melihat, nonton, lakukan ini. Dapat apa engkau? Apa manfaatnya? Yang kedua. 2. Menggeluti dunia gambar, fotografi, lukisan, pembuatan patung-patung, dan sebagainya yang mereka sebut-sebut sebagai seni yang indah. Ya, ini contoh lain juga. Ada yang sibuk dengan urusan gambar-gambar ya. Ya, kalau memang ada manfaatnya buat umat, lain lagi. Orang membuat atau dia mendokumentasikan kehidupan seekor binatang. Sehingga orang jadi tahu kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ada manfaatnya. Dia lihat bagaimana ini dan itu. Tapi terkadang mereka, ya dunia seni lagi yang menunjukkan ketidakseriusan gitu. Ada orang yang meluti, kita lihatlah. Kalau kita melihat beberapa hasil karya manusia berkaitan dengan dokumentasi dari kehidupan ini. Mungkin di antaranya National Geographic ya. Ada yang bermanfaat di antara mereka. Ada yang berguna. Ada yang memotivasi orang untuk menjadi lebih baik. Tapi ada yang enggak. Apalagi yang berkaitan tadi disebutkan di sini. Ya dengan bikin patung-patung ya. Orang berpikir bikin patung ini apa sekarang? Apakah dengan patung itu orang jadi baik? Tidak. Yang ketiga.
3. Banyak di antara pemuda yang hidupnya mati-matian demi menggeluti beberapa cabang olahraga, sampai ia lupa kepada Allah, lupa ketaatan, menelantarkan sholat, dan lupa kewajiban-kewajiban lain dalam rumah ataupun sekolah. Semestinya yang lebih pantas bagi mereka adalah mengarahkan perhatian pada apa yang baik bagi umat dan tanah airnya, serta berjuang untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Barakallahu fiik. Yang ketiga ini kita tahu olahraga. Boleh olahraga itu bahkan menjadi sesuatu yang dianjurkan tatkala engkau punya tujuan. Agar engkau sehat, engkau bisa beribadah kepada Allah. Tapi terkadang kita lihat nih orang main bola 45 kali 2. Pas adzan gak sholat. 5 menit cuma adzan ini, sholat ini. Anggap 10 menit. Engkau bisa ya main bola berjam-jam. Ada orang-orang yang Masya Allah goes naik sepeda. Boleh, tafadhol. Itu hal yang mubah. Tapi kalau engkau akhirnya goes sampai engkau gak sholat. Ini jadi masalah. Kesehatan yang kau dapatkan ternyata mengantarkanmu kepada kemaksiatan. Seharusnya orang dengan kesehatan dia mendapatkan sesuatu yang lebih. Alhamdulillah sejak anak olahraga, Ustaz, anak bisa sholat malam. Anak bisa sholat di masjid. Itu manfaatnya. Seorang istri yang dia olahraga mungkin dia dapat memberikan sesuatu kepada istri, kepada suaminya yang lebih baik lagi. Jadi ada tujuan yang mulia. Tapi bukan hidup di sana gitu. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Di antara hal-hal tersebut, ada yang diharamkan dalam agama, ada pula yang diperbolehkan, sebatas tidak mengalahkan apa yang lebih bermanfaat daripadanya. Apalagi umat Islam dewasa ini sedang menghadapi berbagai macam tantangan dari para musuhnya, tentu yang lebih utama adalah menghemat waktu dan kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, untuk memadamkan atau memperkecil pengaruh dan bahayanya. Orang-orang Islam sebenarnya tidak mempunyai waktu luang untuk bersantai-santai dengan segala macam hiburan itu. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Allahul musta'an. Iya, jadi Syekh Shalih Fauzan ketika menyampaikan hal ini bukan untuk mengharamkan yang halal. Tidak. Beliau menyebutkan ada hal-hal tadi yang halal. Ada yang haram. Tapi seorang muslim harus bijak. Dia melihat engkau punya waktu untuk membangun negeri ini. Kita punya waktu gak banyak gitu. Kita gak punya banyak waktu luang. Untuk hiburan lagi, hiburan. Kalau kita lihat ya acara di televisi. Di banyak televisi umpamanya. Dari pagi umpamanya anggap dari jam 5 sampai jam 10 malam. Kalau kemudian dibagi. Mana acara-acara yang membuat umat Islam, yang membuat penduduk Indonesia ini menjadi lebih kreatif, lebih produktif. Mereka jadi orang yang sehat, menjadi orang yang kuat. Mereka jadi orang yang pintar. Berapa persen dan berapa persen yang hanya membuat mereka lalai dari tujuan hidup yang sebenarnya. Ya, coba dilihat. Kadangkala film lagi, sinetron lagi, mungkin dari negara lain, mungkin dari negara ini. Terus, apa jadinya? Subhanallah, waktu COVID ya, Ana membaca beberapa beberapa pengawas pendidikan. Mereka mengatakan seharusnya televisi itu mendidik. Seharusnya. Sehingga negara tidak perlu lagi capek-capek. Karena kalau bicara kita sibuk sekolah-sekolah ini, bagaimana mereka menjadi pendidikan karakter. Loh, karakternya dirusak dengan media yang ada. Bagaimana yang dididik di sekolahan, ke rumah, mereka dapat tambahan. Itu yang seharusnya dipikirkan. Karena terus terang, orang kok hidup dengan hiburan. Hiburan siang, hiburan malam. Hiburan malam itu buat apa sekarang? Ini orang mau kerja besok orang-orang. Orang-orang ini harus memberikan kontribusi kepada negerinya. Kepada urusan dunia, agama dan akhiratnya. Hiburan malam dibikin, ini itu kita lihat. Mau dibawa kemana? Kalau bicara kita secara dunia jemaah. Musuh-musuh yang ingin merusak sebuah negara.
sebuah bangsa. Maka mereka akan membuat orang-orang yang hidup di sana tenggelam dalam hiburan. Terlena, lalai, negara itu kemudian akan diambil sama mereka. Sedangkan mereka serius, memikirkan ini, itu, bikin itu. Kita hanya menjadi konsumen. Kapan kita menjadi produsen kebaikan? Dan kapan kita membuat benteng yang tinggi? Yang mengatakan kepada mereka yang mau masuk, tunggu dulu. Mau masuk, tunggu tahan. Dicek, manfaat nggak buat bangsaku? Ada faedahnya nggak buat anak-anak muda di negeriku? Ada positifnya nggak buat kelanjutan mereka untuk menjadi pemimpin negeri? Ketika nggak ada, disortir. Nggak boleh masuk kita. Kita kepingin punya bangsa yang kuat. Yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan menjaga bumi milik Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Ada satu pembahasan lagi sepertinya mungkin kita akan bahas di kesempatan yang akan datang berkaitan dengan bagaimana umat Islam seharusnya sesama mereka gitu. Agar mereka tidak mengekor kepada orang-orang kafir, tapi mereka berusaha untuk menjadi pribadi muslim yang mencintai agamanya dan mencintai saudara-saudaranya. Barakallahu fiik. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ana lanjut dengan warahmatullahi pertanyaan Ustadz. Nah, tafadhal. Semoga Ustadz beserta keluarga dan juga tim SRB dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari chat room Zoom ini. Sebentar Ustadz. Bismillah, mau bertanya Ustadz, bagaimana dengan pakaian, sepatu atau tas atau barang apapun yang terdapat tanda seperti menyerupai salib di barang tersebut, yang mana tanda tersebut merupakan logo dari brand tersebut. Apakah kita sebagai muslim boleh memakainya dan memilikinya? Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jamaah berkaitan dengan simbol salib ya. Kita tahu simbol salib ini adalah simbol kesyirikan. Di mana mereka mengklaim bahwa Nabi Isa alaihissalam disalib. Yang mereka anggap sebagai Tuhan. Padahal dalam agama kita tahu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak mensalib Nabi Isa. Walakin rafa'ahullah ilaih. Nabi Isa diangkat. Kemudian simbol salib ini dipakai sama mereka. Dipakai untuk bendera negara mereka. Bendera. Maka kalau kita lihat negara-negara di Eropa, mereka punya bendera-bendera yang menunjukkan identitas mereka. Yang menunjukkan kami orang-orang Nasrani. Mungkin seperti itu. Tanpa mereka ngomong, tapi bendera itu menunjukkan. Bendera Inggris, ya, bendera Denmark, bendera Swiss, bendera mana lagi ya? Coba ditampilkan bendera-bendera yang bentuknya salib ya. Supaya kita tahu bendera-bendera negara lah. Coba di bendera-bendera negara itu karena mereka memang loh, coba kita lihat di sini ya. Itu bendera Inggris, Denmark, Swedia, Finlandia, terus Islandia, Norwegia, itu salib. Kita lihat lagi itu. Kemudian ada bendera Italia, mana lagi? Taib, ala kulli hal. Kita tahu logo-logo ini sebenarnya logo salib. Logo salib. Yang menunjukkan mereka memang menjadikan itu sebagai simbol buat identitas mereka. Kita nggak boleh pakai. Adapun kalau bicara brand, maka brand ini dilihat. Apakah brand itu memang mengarah kepada salib yang menjadi identitas mereka? Karena kalau kita bicara memang ada tanda, ya kita tahu di Indonesia ini tahu ada yang namanya palang merah. Palang merah itu pun sebenarnya berasal dari mereka. Ketika perang dunia, mereka punya yayasan palang merah. Cross, Red Cross kalau nggak salah. Itu di luar sana sebenarnya.
Kemudian ketika mereka berangkat kemana, mereka bawa bendera itu yang antinya salib. Makanya Ana berharap ya buat umat Islam, ada yang sampai saat ini Ana sedih ya. Sampai anak-anak tanya, logo kematian. Kalau ada orang mati, kan kasih tanda supaya orang tahu di sini loh, rumah duka. Itu logonya salib. Cuma anak-anak tanya, Bapak ini kok ada salib, kata anak-anak. Salib itu ima berwarna hijau, ima berwarna putih. Nggak boleh pakai salib. Makanya umat Islam berusaha untuk memisahkan diri dari salib merah itu, dari palang merah itu. Kemudian muncullah yang namanya hilal ahmar ya. Hilal ahmar itu artinya bulan sabit merah. Untuk membedakan ya. Seperti itu. Walaupun kita lihat mungkin palang merah di beberapa tempat sudah tidak bukan identitas lagi buat orang-orang Nasoro. Tapi menjadi sebuah lembaga yang berkaitan dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Walaupun tetap lebih baik simbol itu ya diganti dengan yang lebih Islami ya, yang lebih menunjukkan identitas Muslim. Tapi bicara brand tadi, ketika brand itu menunjukkan memang identitas, memang yang buat itu adalah orang Nasoro yang ingin menunjukkan kenasranian mereka, sehingga di mana-mana orang Islam bawa ke masjid pun dibawa, seperti beberapa jam ya. Beberapa orang pakai jam Swiss. Kalau nggak salah Swiss Army. Mungkin sebagian mengatakan enggak, ini tandaan, ini logonya jam. Iya. Tapi itu logo salib karena negara ini memang pakai logo itu. Sehingga kita perlu berhati-hati dengan lambang-lambang itu. Lebih baik dihindarin tatkala ya kita tahu benar-benar itu adalah lambang yang menunjukkan identitas kenasranian mereka. Tinggalkan. Masih banyak brand lain yang bisa kita beli ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya masih berhubungan dengan logo tadi, Ustadz. Tapi kali ini ada umat yang bertanya bagaimana dengan pakaian seragam kantor atau perusahaan yang mengandung motif menyerupai salib tersebut. Dan beliau harus memakai seragam tersebut pada saat bekerja. Bagaimana sikap umat tersebut seharusnya, Ustadz? Barakallahu fiik. Yang pertama, kita perlu pastikan terlebih dahulu. Jadi ada yang menyerupai salib, ada yang memang salib. Menyerupai salib itu banyak hal ya. Mungkin bisa disebutkan menyerupai salib. Ada bunga tulip umpamanya ya. Atau bukan ada apalah bunga yang dipakai untuk logo sesuatu. Yang sejatinya itu bukan mengarah kepada salib ya. Karena memang tempat itu, perusahaan itu tidak dalam hal itu kerjanya gitu. Tidak punya orientasi juga kepada urusan agama. Mereka hanya perusahaan, kantor urusan kerja. Tapi ada memang yang perusahaan konsen di situ. Atau lembaga ini memang lembaga Katolik umpamanya. Ketika lembaga Katolik, maka dia akan bikin semua pegawainya ya pakai logo itu untuk menunjukkan salib. Umpamanya ada beberapa industri atau perusahaan yang memang milik Katolik seperti itu. Dan mereka ingin menampilkan hal itu. Karena mereka juga punya unsur dakwah. Umat Islam ingin mendakwahi dan mereka juga berdakwah juga bagaimana menjadikan agama ini terlihat di mana-mana. Maka kalau ternyata logo itu bukan logo salib, hanya menyerupai salib dan juga bukan ditujukan untuk salib, maka insya Allah nggak ada masalah. Kita nggak boleh berlebih-lebihan, kita juga nggak boleh bermudah-mudahan dalam hal ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustadz, tadi yang ditanyakan itu pada bidang kesehatan Ustadz. Itu tidak apa-apa ya Ustadz ya jika seragamnya. Ya, tadi Ana sampaikan ini menjadi sesuatu yang memang mungkin hukum asalnya dulu palang merah itu ya palang merah yang dibawa oleh gereja-gereja pada saat itu. Yang mereka juga punya unsur, mereka para misionaris ya. Karena memang kalau kita membaca buku-buku para misionaris disebutkan di mana ada musibah di situ ada Yesus, gitu bahasa mereka. Artinya bagaimana mereka bisa melancarkan misi mereka, nunggu orang kena musibah. Pokoknya di mana ada petaka, biasanya mereka akan datang. Sekarang kan logo itu menjadi logo umum, logo kesehatan. Walaupun kalau kita tahu, ya ini sekarang mungkin sudah tidak jadi identitas mereka, kekhususan mereka. Walaupun tadi lebih baik diganti dengan yang benar-benar murni
tidak ada unsur salib tadi. Jadi semoga ketika mereka pakai yang kesehatan itu, semoga nggak masalah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara taubatnya apabila kita dulu dan mungkin sampai sekarang sering merayakan sesuatu seperti ulang tahun, hari ibu dan lain sebagainya. Setelah itu bagaimana jika peran seorang anak apabila orang tuanya masih mempercayai atau masih merayakan hari-hari tersebut. Sedangkan saya sebagai anak menasihati orang tua itu terkadang segan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang anak, sering-sering kasih hadiah buat orang tuanya. Bukan hanya ketika dia lahir. Sehingga orang tahu anakku ngasih hadiah bukan ketika ulang tahun, bukan ketika hari ibu. Sehingga orang sampaikan kepada orang tua, bunda, ayah, ya aku ini termasuk yang melihat bahwasanya tradisi dan budaya hari ibu umpamanya, hari kelahiran dari ulang tahun bukan sesuatu yang disyariatkan gitu loh. Karena aku sebagai seorang anak harus berbakti kepada ayah bunda sepanjang tahun. Maka aku tidak akan kasih hadiah kepada bunda di hari tertentu. Aku punya rezeki, aku kasih hadiah. Sehingga hal itu membuat orang tua lebih bahagia lagi sebenarnya. Ini anak kasih hadiah bukan setahun sekali gitu. Kasih hadiah yang spesial. Dia punya, tiap dia dapat rezeki, dia kasih hadiah buat orang tuanya. Mungkin orang tua, ada apa nih kau kasih hadiah? Alhamdulillah ada rezeki dari Allah SWT. Nanti lagi kasih lagi. Karena ada anak-anak yang kurang berbakti sama orang tuanya. Sehingga orang tua berpikir setahun sekali lah paling enggak engkau berbakti. Setahun sekali engkau kasih hadiah buat aku. Sedangkan Islam mengajarkan tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah itu akan menumbuhkan cinta. Dirubah sekarang. Bagaimana kita berbagi hadiah, menyenangkan orang tua, menggembirakan orang tua, tidak hanya setahun sekali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz izin menerima pertanyaan langsung dari Ummu Fulanah yang ada di Zoom. Silahkan Ummu Fulanah disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Ummu Fulanah ini bukan semuanya Ummu Fulanah ceritanya. Iya, nah Ustadz ini di sini terteranya Fulanah, beliau mencantumkan namanya. Siap. Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustadz, saya mohon izin bertanya. Kan saya berkaitan dengan teknologi ya. Kan sekarang saya pakai Apple dan kebetulan emang untuk smartphone itu menurut saya Apple tuh udah paling bagus Pak Ustadz. Nah tapi belum lama saya dengar kalau Apple itu terang-terangan mendukung LGBT dan sekarang lagi marak gitu Pak Ustadz perusahaan-perusahaan mendukung LGBT atau kemungkaran. Nah itu bagaimana kita sebagai muslimah untuk menyikapinya Ustadz? Apa kita masih tetap boleh beli produk di perusahaan ini atau gimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah jamaah, ini menjadi satu masalah yang pelik sekali ya. Karena kalau bicara raksasa-raksasa teknologi, ini hampir, nggak bisa hampir seluruhnya, tapi banyak di antara mereka mau bicara Microsoft ya, mau bicara Google sendiri ya. Mereka benar-benar mendukung LGBT. Maka di sini bagaimana sikap kita seorang muslim? Tadi kita bicarakan bahwa seharusnya muslim ini punya produk tersendiri ya. Sehingga produk yang maju, yang bagus, yang manfaat. Sehingga kita jadi produsen bukan jadi konsumen. Tapi pada saat nggak ada, bahkan kita lihat tadi, raksasa-raksasa teknologi ini malah mendukung LGBT. Karena mereka memang sejatinya milik orang-orang non-muslim ya. Apa sikap kita? Yang pertama, apabila kita memang membutuhkan produk mereka, ya sudah dipakai nggak apa-apa, tapi ingat bukan dalam rangka mendukung mereka. Bahkan kita mengatakan kalau ada produk muslim yang bagus, aku mungkin akan menggunakan produk tersebut. Karena ini termasuk salah satu cara sebenarnya agar mereka yang mendukung kemungkaran itu menjadi lemah. Contoh jamaah ya.
tatkala ada seorang penjual, ada sebuah toko ya, yang dia di situ jualan khamr. Kita tahu dia jualan khamr, dia jualan yang lainnya. Kemudian kita nggak beli di sana. Insya Allah lama-kelamaan dia tahu kenapa sih umat Islam pada nggak beli. Oh, kita nggak suka, seperti itu. Kita lihat juga kemarin bagaimana Qatar umpamanya, tatkala dia menunjukkan bahwa mereka tidak mendukung adanya LGBT. Ini menjadi sebuah kekuatan sebenarnya. Jadi intinya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk mengurangi kemungkaran dan tidak mendukung kemungkaran tersebut. Tapi pada saat kita membutuhkan teknologi yang ada, dan memang dari awal mereka orang-orang kafir sebenarnya yang mendukung kekufuran ini dan itu, dan kita butuh dengan produk tersebut, insya Allah nggak ada masalah kita menggunakannya. Tapi pada saat ada pilihan lain yang lebih baik ya, maka kita mungkin menjadikan yang lainnya sebagai pilihan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya Ummu Nur Aini, silahkan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Ustadz. Silahkan Ummu Nur Aini. Afwan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya Pak Ustadz. Tafadhali. Bagaimana hukumnya kalau seseorang itu kos di rumah seorang Nasrani? Yang kedua, pertanyaan dari Putri Ana, bagaimana hukumnya jika laki-laki menggunakan sarung yang menyerupai seperti wanita, karena wanita kan tidak boleh memakai celana yang menyerupai laki-laki. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan kos di rumah orang Nasrani. Maka perlu dipastikan bahwa tempat tersebut selamat dari simbol-simbol kekufuran. Karena kadangkala di kamarnya ada salib umpamanya ya, yang nggak boleh diturunin. Kemudian karena kalau bicara orang Nasrani mereka punya kos-kosan ya, seperti itu mungkin lebih aman. Tapi kalau kos di rumah ini biasanya akan dekat dengan tradisi dan budaya mereka. Yang kedua, mereka juga menghargai kita dalam artian dia tahu kita sebagai seorang muslim, mungkin kadang-kala dia punya anjing, punya apa, sehingga privasi kita sebagai seorang muslim terjaga. Kita bisa melaksanakan ibadah tanpa terganggu di tempat itu. Kemudian nggak ada unsur ajakan kepada agama mereka. Jadi intinya kalau Anda boleh sampaikan, mencari kos-kosan buat anak kita, carilah kos-kosan yang menjaga anak kita dari kemungkaran. Karena ada tempat kos-kosan, na'udzubillah min dzalik. Ini bukan punya Nasara, bukan punya Yahudi, punya Muslim. Tapi tempat itu penuh dengan kemaksiatan. Ini jadi orang tua perlu pertimbangan. Kenapa harus kos di sana? Apa positif dan negatifnya? Dipertimbangkan. Karena secara hukum ya kita nggak tinggal sama mereka. Kita tinggal di kamar yang dikhususkan memang buat kita di tempat itu. Tapi bagaimana hubungan kita dengan pemilik kos-kosan? Apabila dia muslim yang taat atau muslim yang suka maksiat, apalagi kalau dia orang non-muslim. Jadi semua harus dipertimbangkan. Secara hukum kalau memang tidak bermasalah, boleh-boleh aja. Walaupun menjauh lebih baik ya, cari kos-kosan tadi yang menjaga anak kita, menjaga agamanya, menjaga akidahnya. Taib, yang kedua berkaitan dengan sarung ya. Bicara sarung, laki-laki punya sarung, perempuan punya sarung. Jadi secara tradisi dan budaya ada sarung yang memang khusus bagi laki-laki. Yang kalau pakai perempuan akan dikatakan loh kok pakai sarung ini. Tapi ada kadang-kala seorang istri pakai sarungnya suami sebenarnya karena dia perlu. Tapi itu bukan sesuatu yang biasa dia pakai. Maka insya Allah apabila itu bukan identitas laki-laki, bukan identitas perempuan, maka bebas-bebas saja. Tapi kalau sudah jadi identitas, jadi kekhususan. Artinya kekhususan ini kalau pakai ini perempuan.
Tapi ada yang umum. Enggak, urusan sarung ini. Anak kemarin dari mana? Dari Solo dikasih sarung batik. Setelah Anda lihat perempuan ini juga pakai sewek. Ternyata ada beda seweknya perempuan sama sarungnya laki-laki. Walaupun sama-sama batik, tapi ada perbedaan. Maka usahakan tadi jangan mengenakan sesuatu yang jadi identitas seorang, kekhususan buat wanita. Begitu pula wanita tidak menggunakan yang menjadi kekhususan kaum laki-laki. Dan berkaitan dengan sarung ini sebenarnya pakaian laki-laki ya, dari sisi di zaman Nabi SAW, laki-laki pakai sarung seperti itu dari sejak zaman dulu. Tapi mungkin ada corak atau apa yang menjadi kekhususan, warna umpamanya ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rasyad dari Swedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Afwan Ustaz, sebesar apakah dosa bertasyabuh memakai celak dan celak bawah mata dan lipstik dengan tujuan agar terlihat segar saja di wajah, bukan untuk memikat atau bercantik-cantik, tetapi hanya untuk percaya diri agar tidak kelihatan pucat. Karena Ana dulu bercelak, tapi sekarang tidak lagi. Tapi Ana selalu terlihat tidak segar di wajah Ana, seperti kelihatan Ana sakit ataupun pucat. Mohon pencerahannya Ustaz. barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan celak buat wanita ya. Nanti mungkin bisa tanyakan kepada ustadz yang lainnya. Yang selama ini yang Ana ketahui, yang Ana baca, celak dan cincin itu termasuk perhiasan yang boleh terlihat dari wanita. Celak dan cincin. Karena ketika wanita matanya terlihat, dia pakai celak. Yang celak itu sebenarnya ada banyak manfaatnya buat mereka. Salah satunya untuk menumbuhkan bulu mata. Jadi insya Allah itu termasuk yang diperbolehkan untuk nampak keluar. Celak dan cincin ya. Termasuk ma dhahara minha menurut pendapat beberapa ahli tafsir. Jadi insya Allah ketika pakai celak, niatnya, tujuannya juga harus jelas tadi. Sehingga dia tidak termasuk yang dengan tujuan menarik laki-laki sebenarnya, dan perbuatan itu juga perbuatan yang diperbolehkan sebenarnya. Karena ada perbuatan yang boleh, kalau tujuannya nggak benar juga nggak boleh jadinya gitu. Insya Allah nggak apa-apa pakai celak dalam rangka tadi untuk ya supaya dia nggak kelihatan seperti orang sakit umpamanya, dan ada manfaatnya juga celak itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Izin menerima pertanyaan langsung lagi Ustaz. Tafadhal. Dari Umu Fira, silahkan Umu Fira. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya Ustaz, gimana menyikapi jika kita sakit, lalu di rumah sakit yang ada di kota kita itu rumah sakit yang di bawah binaan Kristiani gitu Ustaz. Nah, Terus jika kita di opname, di dalam kamar itu ada gambar salib gitu Ustaz. Jadi gimana mau berobat ke tempat lain, sementara di rumah sakit itu fasilitasnya lengkap gitu Ustaz. iya. Ya. Subhanallah jamaah. Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan yang mungkin mewakili banyak hal. Tadi berkaitan dengan kos-kosan. Kalau bicara di rumah, kadang-kadang ada simbol-simbol kesyirikan di sana yang mau nggak mau kita menjauh dari tempat itu. Bagaimana dengan rumah sakit yang kita butuh sama rumah sakit tersebut? Ana pernah menjenguk salah satu keluarga di rumah sakit Malang, rumah sakitnya umat Kristiani. Di setiap kamar itu ada salib, dan salib itu diletakkan di bawah jam waktu itu. Jadi pasien ini ketika bangun tidur biasanya dia lihat jam. Ya lihat jam, yang kelihatan pertama salib. Supaya kita tahu bahasanya orang-orang Nasrani pun mereka punya misi. Makanya sering kita mendengar istilah misionaris seperti itu. Mereka punya misi. Maka tugas kita tatkala kita dirawat di sana, minta kepada perawatnya atau kita sendiri karena kita sudah sewa kamar tersebut, kita tinggal di situ, maka salibnya diturunin. Diturunin di sana, dan nanti ya kita sampaikan kepada perawatnya, maaf kami muslim, kami terganggu dengan hal ini, dan urusan ini juga nggak ada kaitannya dengan kesehatan sebenarnya.
Nggak ada kaitannya, kalau nggak ada itu orangnya jadi tambah sakit ya. Dokternya yang datang mungkin kesurupan, nggak ada kaitannya dengan hal itu. Jadi lebih baik ketika memang harus berobat di sana dan di kamar, diturunkan jamaah. Karena gimana? Setiap bangun nih pasien ngelihat itu salib, bangun lagi ngelihat itu salib. Karena biasanya diletakkan tadi di tempat yang memang suka dilihat. Atau kalau nggak bisa diturunin karena dipaku atau apa, ya ditutup dengan sesuatu. Dikasih baju lah, taruh sana. Sehingga tetap dapat manfaat dengan berobat di sana, karena memang dia membutuhkan hal itu. Kadang-kadang di beberapa hotel ya, karena kemarin di hotel di Denpasar itu, masuk pintu langsung berhala-berhala sesembahan mereka. Patung-patung yang memang disembah sama mereka itu jelasnya. Apa yang Anda lakukan, Anda ambil sarung, Anda tutupin. Sudah. Ya sudah. Kita jadi ketika keluar masuk nggak kelihatan dengan itu. Jadi berusaha untuk menghindari hal-hal yang memang ya melemahkan iman kita. Apalagi itu hal-hal yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya, teman saya ada yang non-muslim, Ustadz. Tapi dia sering mengucapkan kalimat istighfar ketika dia merasa bersalah. Dan dia juga sering mengucapkan Assalamualaikum ketika berjumpa dengan anak, Ustadz. Mohon penjelasannya bagaimana saya harus bersikap terhadap teman saya ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Kita lihat ya. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bukan hanya ucapan di lidah. Maka iman itu ma waqara fil qalb, yang tertanam di hati. Nah, kemudian yang terucap di lisan, kemudian diamalkan dengan raga. Sekedar ada orang non-muslim, karena dia kumpulnya sama orang Islam, ini supaya kita lihat juga bagaimana pengaruh dari pergaulan. Dia kumpulnya sama orang Islam. Ketika orang Islam merasa bersalah, astagfirullah. Dia pikir astagfirullah ini artinya aku punya salah gitu loh. Jadi kalau punya salah, bahasanya astagfirullah. Dia ketika punya sesuatu nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah aku punya rezeki, kasih rezeki. Karena dia mendengar setiap muslim mengucapkan hal itu. Jadi menjadi sesuatu yang otomatis dia ucapkan. Ketemu saudara muslim, ketemu orang Islam atau non muslim, dia katakan assalamualaikum, karena itu menjadi bahasa sehari-hari dia. Apa tugas kita? Ini kesempatan bagi kita cuma mengajak dia. Karena banyak di antara kita yang nggak peduli. Dibiarkan orang ini tetap dalam kekufuran dan kesyirikan. Diajak, dikasih penjelasan. Apa itu Islam? Dengan harapan dia masuk Islam. Kalau berkaitan dengan dia mengucapkan Assalamualaikum kepada kita, ya kita balas Waalaikum. Kalau memang dia mengucapkan salam, kita katakan Waalaikumsalam, atau kita paling enggak Waalaikum, ucapkan kepada dia. Itu sebagai bentuk kita menjawab dia. Dan sekali lagi, doakan dia semoga dapat hidayah dan ajak dia menuju kepada hidayah ini. Jamaah, mohon maaf itu mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat, yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Semoga Allah